Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit sekali materi terkait ER diagram sampai dengan nanti bagaimana SQL dasarnya. Oke. Entitas relationship diagram, untuk contohnya kita ambil studi kasus yang sederhana. Nanti ada entitas, oke, saya tulis yang pertama yaitu ada entitas mahasiswa. Nanti mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya, mata kuliah. Dan yang terakhir untuk data dari orang tua mahasiswa. Orang tua mahasiswa. Oke, untuk mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Oke, yang selanjutnya yaitu mata kuliah. Di sini ada kode mata kuliah, ada lagi nama mata kuliah, dan SKS-nya. Untuk orang tua, nah orang tua di sini nanti yang akan kita contohkan sebagai weak entity. Orang tua ini karena weak entity, primary key-nya dari NPM atau NIM-nya mahasiswa. Nah, selanjutnya ada nama orang tua dan alamat ortu. Oke, sementara kita buat 3 terlebih dahulu untuk ER diagram. Nah, bagaimana untuk 3 entitas ini kita membuatnya? Sebenarnya terkait ER diagram itu teman-teman bisa langsung menggunakan Word ya. Kalau misalkan terkendala koneksi internet atau seperti apa. Nah, untuk simbol-simbolnya sebenarnya sudah ada di materi, teman-teman silahkan bisa akses. Kurang lebihnya sebenarnya untuk entitas itu bisa digunakan yang kotak seperti ini tinggal disesuaikan ya teman-teman, silahkan disesuaikan kalau misalkan menggunakan media MS Word ya. Ini ada entitas, terus teman-teman bisa menggunakan oval yang ini untuk membuat atribut. Oke, disesuaikan saja. Terus selanjutnya ada relationship ini. Oke, banyak sekali ya untuk medianya. Bisa juga menggunakan kalau online sudah banyak disediakan ya. Salah satunya kita menggunakan YWorks YED Live ya. Nah, di sini kita contohkan dari studi kasus yang kita gunakan. Yang pertama ada entitas mahasiswa. Ada entitas mahasiswa, kita isikan mahasiswa. Oke. Yang selanjutnya ada entitas mata kuliah. Yang selanjutnya ada entitas orang tua.
Ini untuk setting nanti silahkan lakukan sendiri ya teman-teman. Ini untuk menyesuaikan waktunya sehingga saya sedikit percepat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada entitas orang tua. Nah, untuk entitas orang tua di sini dipermudah di Y-Work-nya ini ada weak entity ya, ada weak entity. Kita letakkan di sini juga boleh. Di sini adalah orang tua atau ortu. Oke, nah sekarang kita buat atributnya. Untuk mahasiswa memiliki atribut name. Silahkan disesuaikan, bisa ada beberapa kampus yang menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa. Ada beberapa yang menggunakan istilah NPM atau nomor pokok mahasiswa. Silahkan teman-teman sesuaikan. Oke, nah yang selanjutnya kita cek lagi di Word. Ini saya delete ya. Ini saya delete. Mahasiswa ada NIM, ada nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Oke, nah untuk ada nama mahasiswa. Saya sebenarnya menginginkan ini hurufnya hitam. Sebentar. Oke. Oke. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Oke, yang selanjutnya ada alamat mahasiswa. Oke. Ini hurufnya sebentar. Oke. Nah, di sini satu lagi ada alamat mahasiswa. Ini saya buat atributnya sedikit saja ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan studi kasus masing-masingnya. Oke. Nah, silahkan tinggal disesuaikan.
Oke. Kita buat relasinya. Maaf, apa namanya? Atribut terkoneksi dengan entitas. Maaf. Oke, nah sekarang untuk mata kuliah untuk mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Ada 3. Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, dan yang terakhir ada SKS untuk mata kuliah tersebut. Oke, kita berikan tanda. Oke, yang selanjutnya kita berikan tanda juga. Maaf. Terus lagi. Oke, nah selanjutnya ada ortu. Ortu ada ning, nama ortu dan alamat ortu. Oke. Kita buatkan ini untuk yang ada atribut yang ini nanti ya, kalau misalkan insya Allah ada waktu kita membahas secara detail terkait apa namanya atribut ini bedanya apa, atribut yang garisnya double dengan atribut yang garisnya putus-putus yang di pinggirnya itu nanti kalau misalkan pembahasannya ada waktu secara detail terkait ER diagram. Untuk video ini saya mungkin apa namanya lebih ringkas lagi, jadi mulai dari ER diagram sampai dengan dia membuat tabel ya, sampai dengan dia create table, sehingga saya membuatnya yang sederhana saja. Di sini ada NIM, ini sebenarnya adalah foreign key ya, ini adalah foreign key dari primary key mahasiswa ya. Oke, ada NIM, ada nama ortu, ada alamat ortu.
Oke. Yang terakhir. Oke, selesai. Sekarang kita berikan relasi. Jadi kita punya ada 3. Ini nanti teman-teman kalau misalkan belajar bisa ditambahkan lagi ya terkait bagaimana mata kuliah ini diampu oleh dosen dan seterusnya. Untuk studi kasus yang lain misalkan ada sama seperti di Indomaret, jadi ada banyak barang dibeli oleh pelanggan. Permasalahannya apakah pelanggan tersebut datanya disimpan atau tidak. Kalau misalkan tidak, yang jelas ada nama petugasnya. Nah, petugasnya itu apakah yang sering disebut dengan kasir itu datanya pasti bisa dimasukkan. Sehingga kurang lebihnya studi kasusnya bagaimana teman-teman nanti menyesuaikan dengan masing-masing studi kasus. Oke, nah selanjutnya bagaimana? Identifikasi yang selanjutnya adalah primary key. Tadi kita sempat menyebutkan terkait NIM. NIM ini kan awalnya kan milik dari mahasiswa. Oke, sebentar. Kita sedikit. Oke, untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa. Oke, di sini ada NIM. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa NIM, atribut NIM ini berbeda dengan atribut yang lain, yaitu misalkan di sini ada nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Saya menunjukkan bahwa NIM ini adalah dia itu adalah primary key. Saya biasanya menambahkan dengan underline, ya, sehingga primary key ini berbeda dengan atribut yang lain. Di sini pun juga di kode mata kuliah, di atribut mata kuliah ini pun juga untuk kode mata kuliah itu adalah primary key. Sehingga untuk atribut primary key ini saya bedakan dengan atribut yang lain. Dengan ortu untuk NIM ini saya tetap tambahkan underline karena ini sekarang namanya sudah bukan primary key tapi sekarang namanya kalau digunakan di weak entity ini namanya foreign key. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberi relasi antar entitas ini. Yang pertama aturan mainnya adalah misalkan seperti ini. Antar entitas itu tidak boleh berhubungan secara langsung. Jadi di sini tidak diperbolehkan entitas memiliki relasi secara langsung, memiliki reaksi secara langsung dengan entitas yang lain. Sehingga ini saya hapus. Seharusnya bagaimana, Bu? Seharusnya itu ada relasi yang menjembataninya. Sehingga misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah atau biasanya teman-teman itu kalau reguler itu ada istilahnya KRS ya, Kartu Rencana Studi. Nah, relasinya KRS atau mungkin teman-teman bisa menggunakan istilah yang lain, misalkan mengambil mata kuliah. Sebenarnya kan mengambil mata kuliah itu kan kalau di perkuliahan itu kan namanya KRS ya, boleh teman-teman mau mengistilahkan mengambil mata kuliah, tapi kalau secara umumnya teman-teman ini kan kalau mengambil nama mata kuliah itu kan istilahnya KRS. Oke, nah di sini kita berikan
relasi. Nah, permasalahannya di sini sudah harus ada, kebetulan kalau misalkan di sini ini sudah ada pilihannya. Ini ada mulai dari 1 sampai dengan 1, ada many dan seterusnya. Ini teman-teman sudah bisa menggunakan derajat kardinalitas. Nah, derajat kardinalitas itu ada 4 macam. Ada 1 to 1, jadi ada relasinya dari satu entitas maksimal, satu entitas maksimal yang lain. Jadi ada 1 to 1 relasi relasi dari 1 ke 1 maksimal ya. Terus yang selanjutnya ada 1 to many. 1 to many. Ini nanti sekali lagi saya berikan penjelasan secara detail itu nanti per materi ya. Nanti terkait ER diagram kita membahas lebih detail terkait derajat kardinalitas. Nanti terkait SQL nanti ada beberapa materi terkait SQL dan seterusnya. Tapi untuk video ini kita membahas mulai dari ER diagram sampai dengan ER yang kita buat ini sudah menjadi tabel yang ada di database. Oke. Yang selanjutnya selain 1 to many ada many to 1. Konsepnya sebenarnya tinggal dibalik dari 1 to many tersebut. Nah, yang terakhir yaitu many to many. Nah, yang ada relasi dari mahasiswa ke mata kuliah, derajat kardinalitasnya yang sesuai yaitu many to many. Kenapa many to many? Karena mahasiswa di KRS-nya bisa mengambil mata kuliah. Ya. Sedangkan satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Sehingga relasinya many to many. Oke, sehingga relasinya many to many. Oke, nah sedangkan kalau misalkan yang ada di sini, kalau misalkan ada koma, itu sebenarnya ada tulisannya mulai minimal sampai dengan maksimal. Nah, kalau di sini yang saya sorot di sini 0,n, itu berarti minimal itu 0, maksimalnya bisa banyak untuk satu entitas tersebut. Nah, sedangkan kalau kita geser mungkin seperti ini, 1,n itu maksudnya berarti minimal 1, maksimal n. Nah, bedanya dengan yang di sini apa, Bu? Ya, ini many. Ya, kita pilih yang di sini saja terlebih dahulu. Nanti terkait pembedaannya kita belajar lebih detail untuk mata kuliah untuk materi di ER diagram. Oke. Oke, nanti silahkan tinggal diatur untuk tampilannya. Oke, nah selanjutnya bagaimana relasi dengan ortu? Untuk relasi dengan ortu, misalkan di sini nih relasinya biasa. Jadi mahasiswa memiliki ortu. Semoga bisa terlihat ya teman-teman layarnya. Ini saya lebih mempercepat pengerjaan saja. Oke, nah di sini bisa relasinya 1 to many ya. Relasinya bisa 1 to many. Oke. Nah, sekarang yang kita perlu pahami, saya mau pindah ke slide di sini. Nah, ini kalau misalkan nanti kita transformasikan ya, kalau kita transformasikan yaitu
dari relasi one to one ya. Ini relasi one to one. Ini contohnya dosen mengepalai jurusan. Nanti transformasinya kalau relasinya one to one pasti akan menjadi tabel masing-masing. Jadi dosen akan menjadi tabel dosen, entitas jurusan akan menjadi tabel jurusan. Yang selanjutnya one to many atau many to one sebenarnya nanti kurang lebih sama ya. One to many ini tetap sama juga nanti tabel dosen, entitas dosen nanti kita transformasikan menjadi tabel dosen dan entitas kuliah nanti akan menjadi entitas kuliah. Nanti untuk permasalahan lebih detailnya yang yang ada di gambar arsiran kita bahas lebih detail lagi di materi ER diagram. Oke, nah sedangkan permasalahannya yang selanjutnya yaitu kalau misalkan ada relasi many to many. Nah, kalau relasi many to many itu akan akan membuat tambahan satu tabel baru lagi yaitu relasi tersebut. Nah, ini berarti untuk entitas mahasiswa yang ada di R diagram, itu kalau misalkan ditransformasikan, itu nanti seharusnya akan menjadi tabel. Nah, kalau di contoh slide ini, entitas mahasiswa akan menjadi tabel mahasiswa. Ya, entitas kuliah akan menjadi tabel kuliah. Nah, karena relasi many to many, relationship di antara many to many tersebut, yaitu kalau di contoh ini mempelajari, itu akan menjadi tabel mempelajari atau di studi kasus di sini akan menjadi tabel nilai. Nah, di mana dia memiliki foreign key yang diambil dari primary key tabel yang berelasi dengannya. Kalau dari slide yang saya tampilkan di sini berarti untuk relasi mempelajari yang nanti ditransformasikan menjadi tabel mempelajari, tabel atribut primary key NIM yang ada di tabel mahasiswa menjadi foreign key NIM di tabel mempelajari. Serta ada kode kuliah yang ada di tabel kuliah, primary key, dia akan menjadi foreign key di tabel mempelajari. Nah, kalau sudah memahami atau membuat relasi many to many seperti ini, jangan hanya dibiarkan hanya berisi dua primary key ya, dua primary key yang menyatu. Ditambahkan lagi dengan atribut yang lain. Nah, ini di sini contohnya adalah mahasiswa yang mempelajari perkuliahan, relasinya kalau ada NIM, ada kode kuliah, berarti di sini munculnya apa? Munculnya nilai. Ya, jadi kebetulan di sini kita ambil di studi kasus kita ya, sehingga di sini atributnya di sini untuk di KRS ini kita tambahkan ada namanya nilai atau indeks nilai ya, nilai. Nah, untuk yang lain mungkin bisa ditambahkan secara otomatis atau teman-teman mau tuliskan, monggo silakan. Di sini nilai Oke, ini nanti kita tuliskan satu nilai saja. Ini kode mata kuliah juga akan menjadi foreign key di KRS dan NIM juga akan menjadi foreign key di KRS. Di sini tidak saya tuliskan karena memang kondisinya sudah full ya. Teman-teman boleh dituliskan ya. Nanti NIM menjadi foreign key sama seperti yang di ortho di sini karena dia adalah NIM ini adalah foreign key. Boleh dituliskan, boleh silahkan dituliskan di sini karena kebetulan ini layarnya tidak memungkinkan untuk saya tuliskan kembali. Oke, nah kalau misalkan sudah terbuat seperti ini, semoga mungkin
materinya sudah tersampaikan ya. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan normalisasi. Jadi kemungkinan akan ada yang namanya atribut itu multi value. Nah, ini contohnya ini atribut nih multi value atribut. Ini contohnya apa? Contohnya ada hobi, contohnya apa lagi? Bisa jadi alamat, kalau misalkan alamat yang ingin ditampilkan itu lebih dari satu. Oke, ini kalau misalkan atribut multi value. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan normalisasi. Nah, di sini tahapan normalisasi saya skip kenapa? Karena tahapan normalisasi itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi pembahasannya mungkin kita akan bahas di video sendiri ya, karena ada beberapa tahapan untuk memahami normalisasi ini sendiri. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jadi dari entitas ini teman-teman buat tabelnya. Kalau di tahapan di sini teman-teman buatkan tabel universalnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Semua atribut tadi silahkan dibuatkan tabel universalnya. Terus selanjutnya dicek 1 NF-nya, 2 NF-nya, 3 NF-nya, kurang lebihnya seperti itu. Diikuti aturan-aturannya. Oke. Karena saya menginginkan video ini lebih singkat ya, ini anggap saja yang saya buat ini sudah normal. Sekali lagi ini perlu dilakukan normalisasi ya. Tahapan selanjutnya dari ER diagram ini adalah melakukan normalisasi tabel ini. Nah, yang selanjutnya kita akan lakukan adalah kita mentransformasikan rancangan ER diagram ini ke Power Designer. Kalau saya biasanya menggunakan Power Designer untuk memudahkan. Power Designer ini bisa sebentar. Oke, ini bisa versi berapapun ya teman-teman. Ini nanti kita akan sesuaikan dengan target database yang akan kita gunakan. Oke, nah kita pilih yang create model, kita pilih yang conceptual data model. Ini kan kita buat CDM, kita cek dulu. Ini untuk versi Power Designer ini kita bisa membuat enterprise architecture, terus ada business process dan seterusnya. Kita pilih yang conceptual model. Sementara kita buat default saja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mengganti lebih baik silahkan diganti disesuaikan. Oke, nah disinilah nanti kita akan membuat diagram kita. Oke, nah kita tadi membuat ada 3. Kita buat ada 3 entitas, 1, 2, 3. Kita buat 3 entitas, selanjutnya kita berikan atribut. Untuk entitas yang pertama, kita sesuaikan namanya adalah mahasiswa. Nah, atributnya kita isikan. Untuk atribut yang pertama adalah NIM. Atribut yang kedua adalah, nah perhatikan di sini teman-teman, saat di ER diagram tadi saya masih bisa memberikan spasi ya. Sedangkan kalau misalkan sudah di CDM PDM ini, spasi tersebut tolong digantikan dengan underscore ya. Nah, yang kedua ada nama mahasiswa, terus ya benar ya, alamat mahasiswa. Ada
Tidak perlu semuanya menggunakan huruf kapital semuanya ya. Nah, tipe datanya kita tentukan. Tipe data untuk NIM, NPM atau apa, kebanyakan dia angka ya. Jadi kita pilih number, mau integer, length-nya mau 10, 12, sesuaikan. Kalau misalkan kalian hitung NPM kalian berapa? 2, 3, berapa, apa. Kalau misalkan dia, tidak mungkin ada NIM yang satu mahasiswa berbeda gitu. Biasanya pasti sama. Oke, length 12. Terus, nah selanjutnya di sini ada nama. Kalau nama itu variabel karakter, length-nya silahkan ditentukan sendiri. Di sini saya isikan 50. Alamatnya juga kurang lebihnya sama. Oke, nah selanjutnya kita menentukan primary key. Primary key-nya yaitu NIM ya. Nah, di sini kita copy untuk atribut NIM, kita jadikan sebagai identifier. Identifier ini apa? Identifier ini adalah untuk primary key ya. Jadi dia mengunci. Nanti akan bisa digunakan sebagai foreign key. Oke, atribut entitas mahasiswa sudah jadi. Yang selanjutnya kita buat untuk yang mata kuliah. Oke, atributnya ada kode MK, ada nama MK, dan SKS. Tipe datanya, kode MK sesuaikan ya. Ada beberapa mungkin dia tidak hanya sekedar angka saja, jadi dia gabungan antara huruf dan angka. Terus nama MK, selanjutnya SKS. SKS ini biasanya angka ya. SKS ini jarang sekali ada mata kuliah yang kita pakai 2 ya. Oke, untuk digitnya. Kode MK sebagai primary key kita kopikan, kita copy untuk di identifiernya. Oke, selesai. Kita cek lagi apakah sudah benar ya. Kode nama SKS, kode nama SKS. Dan yang terakhir yaitu orang tua. Untuk atributnya, nah karena di sini kita ambil, ini kita contoh sebagai weak entity, untuk name-nya itu nggak usah dituliskan karena nanti tinggal mengambil dari mahasiswa. Berarti di sini tinggal nama ortu dan alamat ortu. Oke, sehingga untuk NIM-nya tidak perlu dituliskan karena nanti dari relasi ini nanti bisa masuk ya. Oke, tipe datanya variabel karakter. Oke, tidak perlu menuliskan identifier karena ini adalah weak entity, jadi identifiernya kosong. Tidak perlu centang primary key juga karena ini adalah weak entity. Oke, seperti ini. Silahkan diperhatikan. Jadi ini hanya 2 yang seharusnya. Misalkan di sini ada 3. Nanti kita berikan relasi. Nanti begitu kita generate, name-nya akan
masuk di tabel orang tua. Kita berikan relasi dari mahasiswa ke mata kuliah. Relasinya nanti many to many. Ya, nanti kita edit dari mahasiswa ke orang tua. Oke. Nah, kita berikan nama di relationship ini. Misalkan tadi KRS ya. KRS ada kardinalitasnya. Nah, kardinalitasnya ini kan harusnya many to many. Ya, harusnya many to many. Ya, seperti ini kan. Harusnya many to many. Nah, permasalahannya kalau misalkan sekarang gambarnya seperti ini, berarti terjemahannya kita kembalikan ke slide yang di sini. Nih, kalau misalkan saat ER tadi kita membuat relasi many to many, relasinya kita buatkan tabel sendiri. Sehingga di sini relasinya enggak jadi, enggak boleh langsung di sini. Sehingga perlu saya geser ke sini, saya tambahkan lagi satu entitas namanya KRS, di mana atributnya tadi, kalau misalkan kita lihat, di sini atributnya adalah nilai. Sama seperti kalau nilai ini angka, sama seperti yang orang tua tadi, karena ini adalah weak entity, jadi nanti di entitas KRS ini nanti primary key-nya akan masuk ke sini. Oke, nah tadi many to many, sekarang kita berikan relasi. Nah, kita nanti untuk relasinya kita bisa edit. Misalkan contoh seperti ini, kita cek nanti ya. Nanti kalau misalkan salah, nah ini salah, tinggal di double klik seperti ini. Nah, ini tinggal diganti kardinalitasnya. Kita pindah kardinalitasnya. Kalau misalkan ini terbalik, ini tinggal diganti. Tapi sekarang sebentar, terlebih dahulu kita yang ke orang tua terlebih dahulu. Misalkan tadi relasinya adalah memiliki ya. Nah, kardinalitasnya misalkan tetap dia one to many. Oke. Kita perhatikan keterangan yang ada di sini. Jadi each mahasiswa may have one or more orang tua. Each orang tua may have one or more mahasiswa. Nah, sekarang ini kita menentukan bahwa orang tua itu adalah weak entity, kita pilih yang seperti ini. Orang tua ke mahasiswa itu adalah dependent. Seperti ini. Orang tua ke mahasiswa itu dependent. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita baca di sini, each orang tua must have, jadi bisa dibilang ini perhatikan ya teman-teman, ini bukan kenyataan yang antara misalkan mahasiswa personal ya, ini bukan, tapi ini relasi di tabel ya. Ini bukan kenyataan ya teman-teman. Maksudnya nanti teman-teman memahaminya ke ke realitas, bukan, tapi di sini relasi tabel ya, relasi antar tabelnya. Nah, jadi kalau tabel, misalkan di sini tabel orang tua kalau di sini harus memiliki satu dan hanya satu mahasiswa. Jadi kurang lebihnya sebenarnya dia punya induk mahasiswa. Sedangkan kalau misalkan mahasiswa itu bisa memiliki satu atau lebih orang tua. Oke, nah
Oke, kurang lebih seperti itu. Hal yang sama pun juga kita lakukan di mahasiswa, misalkan mahasiswa mengambil KRS ya. Untuk kardinalitasnya yang jelas KRS ini yang dependen. Nah, kardinalitasnya ini KRS yang dependen ke mahasiswa. Sehingga kurang lebihnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan kita balik bagaimana? Kalau misalkan kita balik, nah ini mahasiswa yang dependen ke KRS. Berarti kebalik. Berarti yang dependen itu yang KRS. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini memilih, misalkan memilih kardinalitasnya yang jelas KRS yang harus dependent. Nah, ini KRS yang harusnya dependent. Kalau misalkan dia disable, relasinya kita ganti. Kita pilih yang seperti ini. KRS itu mata kuliah. Selanjutnya oke. Nah, selesai. Jadi untuk konseptual data modelnya ini tinggal disesuaikan saja nanti teman-teman bagaimana mau mencetaknya ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengenerate ke PDM atau physical data model. Teman-teman tidak perlu khawatir ya, loh Bu ini kok berbeda ya gitu. Nah, ini bagaimana nanti? Nah, ini nanti yang physicalnya yang harusnya sama seperti yang ada di database. Kita pilih tools. Yang pertama adalah kita cek model terlebih dahulu apakah secara aturannya dia sudah benar atau tidak. Kita cek di output. Oke. Ini enggak. Oke. Oke, selesai. Ini oke, ini ada hasilnya nih. 0 error, 0 warnings ya. Oke, aman. Nah, selanjutnya kita generate ke nih physical data model atau PDM. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus pastikan terlebih dahulu target database teman-teman. Kalau misalkan kebetulan di sini saya ada Oracle Tenji ya, saya akan targetnya adalah Oracle Tenji. Kalau misalkan teman-teman mau pakai MySQL juga ada di sini. Ini ada MySQL. Terus ada SQL Server, ada Sybase, ada Postgre. Silahkan disesuaikan ya. Silahkan disesuaikan. Di sini saya menggunakan targetnya adalah Oracle. Nanti kita akan menggunakan Oracle 10G. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. NIM ini akhirnya muncul di tabel orang tua. Sama juga untuk KRS ini muncul ada NIM, ada kode mata kuliah dan nilai ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti sekarang kita selanjutnya generate ke database ya. Nanti kita akan membuat scriptnya secara otomatis. Yang selanjutnya berarti kita generate ke database, tinggal Ctrl G. Targetnya sudah pasti nggak bisa diedit karena kita memilihnya saat generate tadi ya. Oke, nah di sini saya targetnya di drive D, saya kosongkan terlebih dahulu drive D saya. Tidak ada Kerebas karena ini beberapa kali saya gunakan untuk latihan seperti ini. Oke, ada di Basdat, ada di folder Basdat. Oke, ini saya delete juga. Oke, nah kita cek lagi di drive saya ini kosong ya. Nah, setelah itu saya generate
file. Nah, sebenarnya boleh kalian ambil ini adalah, nah kalau teman-teman lihat, kalau dibuka ini sudah membuat perintah create tabel dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung memanggil script, ini tinggal di Ctrl A, terus di copy, nanti di pastekan ke database targetnya. Nah, yang selanjutnya saya mau, ini adalah masih script ya teman-teman. Ini file script saja. Jadi ini masih belum ada di database. Nah, kalau saya bisa menggunakan, saya pakai command prompt ya. Saya pakai command prompt atau bisa menggunakan ini ya. Bisa menggunakan, kita nanti buat terlebih dahulu. Yang pertama kita buat usernya terlebih dahulu. Sebenarnya di sini bisa ya, tapi yang pertama kita buat wadahnya terlebih dahulu. Kalau di Oracle berarti sebelum kita buat usernya, kita masuk ke super adminnya terlebih dahulu. Ini adalah perintah untuk masuk ke super admin. Sesuaikan dengan database teman-teman ya. Insufficient privilege, sebentar. Oke. Nah sekarang saya mau buat user ya. Saya mau buat user basis data ya, basis data. Oke, yang nanti kita akan pelajari untuk query-nya SQL ya. Kita akan belajar SQL-nya. Berarti kalau saya sudah membuka command line seperti ini, kita akan belajar basis query-nya. Create basis data, sorry. Oke. Oke. Nah, kalau yang terkait administrasi seperti ini sebenarnya saya sudah upload di yang terkait administrasi basis data ya. Jadi penjelasan secara detailnya ada di video yang terkait administrasi basis data. Di sini saya memberikan hak akses ya untuk lebih memudahkan atau mempercepat akses usernya. Oke, nah begitu sudah sukses, sekarang saya masuk ke user basis data ya. Oke, nah selanjutnya sebenarnya teman-teman tadi boleh langsung di pastekan ke sini yang yang kerebasnya tadi. Kalau saya punya langkah yang cepat. Jadi kalau scriptnya itu sudah merupakan perintah SQL, itu teman-teman tinggal ketikkan perintah add, terus diikuti dengan lokasinya tadi. Ini tinggal diambil saja, tinggal di copy, langsung di pastekan ke sini, terus dituliskan nama filenya. Nama filenya kan kerebas.sql. Nah ini kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti seperti langkah saya, boleh tinggal di pastekan ke basis datanya masing-masing. Oke, nah ini sudah ya. Nah,
bedanya kalau misalkan nanti juga tetap akan saya ajarkan query untuk membuat tabel ya. Apa namanya? Kalau misalkan kita membuat tabel secara manual ya, misalkan create tabel bla 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 bla. Itu hanya membuat tabel, kecuali teman-teman membuat indeks secara manual juga boleh. Fungsinya indeks itu untuk apa? Kurang lebihnya adalah mempercepat dalam pencarian data, tapi nanti lebih detail nanti insya Allah kalau materinya sudah saya bahas lebih detail lagi. Nah, sehingga di sini kalau misalkan saya cek nah, sudah muncul berarti ada 4 tabel. Sehingga dari yang kita buat di ER diagram ini, yang awalnya 3 entitas, itu menjadi 4. Karena kenapa? Karena ada relasi yang menggunakan kardinalitas many to many. Sehingga kalau many to many itu pasti menambah satu tabel lagi. Oke. Nah, berarti di sini ada 4 tabel. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang namanya SQL. Apa itu SQL? Kita kembali ke catatan kita. Sekarang kita membahas SQL. SQL itu kepanjangannya adalah Structured Query Language. Jadi, kalau misalkan saya dengan teman-teman mahasiswa ini kan ngobrol dalam penyampaian saya seperti ini, ngobrol menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalau misalkan kita keluar negeri, kita ngobrol-ngobrolnya pakai bahasa Inggris, ya. Nah, kalau misalkan kita ngobrol atau kita komunikasi dengan database, nah bagaimana kita minta data ke database, kita nggak bisa ngomong menggunakan bahasanya manusia. Misalkan database-nya misalkan Oracle, tolong dong tampilkan data orang tua. Nah, dia juga nggak paham, maksudnya ini apa ini? Nah, sehingga dia punya template. Kalau mau ngomong dengan saya, itu gunakan template. Nah, namanya SQL, Structured Query Language. Jadi bahasa query yang terstruktur. Nah, bagaimana polanya? Polanya dari SQL itu adalah select yang pertama itu adalah, kalau saya gunakan yang tanda siku seperti ini, teman-teman nanti hapus ya. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau misalkan nanti saya menggunakan kurung yang seperti ini pasti wajib kalian tuliskan mengikuti kurung seperti ini ya. Oke, saya delete, saya gunakan seperti ini saja biar teman-teman memahami. Select yang pertama adalah di sini adalah kolom pertama, terus diikuti dengan kolom kedua dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada from. From-nya itu ya from-nya itu ini nama tabel yang dituju. Nah, terus kalau misalkan di sini memungkinkan, kalau ada butuh kondisi, ini ada where. Where ini adalah kondisi. Oke, nah kalau misalkan yang selanjutnya ya, oke, ini pembahasannya. Oke, kalau misalkan, Bu, cara yang lain bisa enggak? Bisa. Ini yang lain itu sudah selesai ya. Kalau misalkan di sini, Bu, kalau kolomnya semuanya, kalau saya kepingin kolomnya semuanya ditampilkan, kan kalau nulis satu-satu nanti bingung. Berarti diganti dengan bintang. Seperti itu. Berarti kalau bintang itu semua kolom saya kepingin tampilkan semuanya.
Oke, nah sekarang kita mau lihat ya caranya. Nah, query ini itu sebenarnya kurang lebih mayoritas sama, mau menggunakan MariaDB, MySQL, mau Oracle, mau SQL Server, MySQL, apapun database-nya, query ini kurang lebihnya sama. Kita mau lihat berarti ini contohnya ya, select bintang from KRS misalkan, KRS titik koma. Nah, terus saya mau cek lagi mahasiswa. Oh, belum ada. Berarti kalau seperti ini belum ada datanya. Kalau nanti ada datanya, itu ada titik-titik rows misalkan. Ada berapa baris yang muncul. Nah, sekarang kita mempelajari tentang SQL. Nah, SQL ini sementara saya buat menjadi ada beberapa jenisnya. Sementara jenisnya ada 2 terlebih dahulu ya. DDL dan DML. Apa itu DDL dan DML? Sementara ini dulu ya. DDL itu Data Definition Language. Kalau DML Data Manipulation Language. Nah, ini kalau DDL ini yang aja yang mudah untuk diingat itu insert ya, ada insert, ada update, ada delete. Jadi kalau teman-teman menggunakan perintah insert atau update atau delete nanti biasanya itu termasuk di DML. Ya, jenis DML. Nah, yang selanjutnya ada perintah kalau yang DML biasanya dia ada create, alter, drop. Oke, itu adalah DDL. Nah, nanti seperti apa? Ini tadi kebetulan saya contohkan yang di sini. Nah, ini contohnya ini ada tabel created, index created. Nah, ini kan ada yang diambil dari script tadi. Ini kan ada alter, ya kan? Ada drop, mana tadi? Drop dan seterusnya. Kalau tadi saya membuat tabel user, create user. Nah, ini adalah perintah DDL. Nah, sementara kita mau melakukan yang DML terlebih dahulu karena kita mau mengisi datanya di sini. Nah, sebelum saya melakukan pengisian biar tidak salah, saya biasanya mengisi dengan yang seperti ini. Oke. Nah, yang pertama adalah mahasiswa. Kita mau mengisi tabel mahasiswa seperti ini. DSC mahasiswa. Nah, oke. Berarti ada 3 kolom, ada NIM, ada nama, sama alamat. Oke, berarti kita isi insert into mahasiswa. Nah, kolomnya apa saja? Ini saya tuliskan di sini ya, daripada ini yang DML antara lain insert, misalkan perintah insert. Perintahnya bagaimana query-nya? Query-nya adalah insert into nama tabel, nama tabelnya, terus kolomnya ya, kolomnya diikuti dengan nanti kita coba di sini langsung saja. Insert into mahasiswa, terus kolomnya apa saja? Kolomnya ada name, name besar boleh name, terus nama mahasiswa, terus alamat
mahasiswa. Nah, jangan lupa ditambahkan values. Nah, isinya apa? Isinya karena NIM ini adalah number. Ini contohnya kita isi 1. Terus nama mahasiswa. Nama, misalkan karena dia adalah varchar, jangan lupa diberi tanda petik. Alicia. Oke, alamatnya misalkan Surabaya. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi kalau query itu ya biasanya selama dia tidak masuk ke petik, ke perintah petik, mau huruf besar, ini sebenarnya tidak masalah. Kalau misalkan nanti teman-teman, saya nulisnya pakai huruf kecil, sebenarnya tidak masalah. Dia akan membaca berbeda besar kecilnya kalau teman-teman mengawali dan mengakhiri dengan perintah petik. Sehingga nanti terkait Alicia, dia akan semuanya caps lock. Untuk Surabaya, dia akan seperti ini. Sehingga kalau teman-teman mencari atau search Alicia menggunakan huruf kecil, dia tidak akan tampil. Sedangkan kalau misalkan teman-teman menggunakan insert into menggunakan huruf kecil, itu boleh. Ya, jadi teman-teman harus memahami kapan perintah besar kecil itu bisa bebas digunakan. Oke, selanjutnya, nah ini selesai. Nah, terus kita tambahkan data lagi yang selanjutnya sama. Nah, kalau misalkan seperti ini, saya buat alternatif juga. Bu, saya itu memang sebenarnya semuanya mau isi. Nah, kalau misalkan seperti ini perintahnya kan panjang ya. Kalau teman-teman mau mengisi benar-benar yakin semua kolomnya mau diisi, sudah seperti ini saja langsung ke values-nya. Nanti pasti bisa ya. Ini misalkan seperti ini. Oke, misal seperti ini. Oke. Oh ya, nah ini. Kenapa error? Perhatikan errornya. Insert into mahasiswa dan memang dia mengarah ke line pertama, tapi permasalahannya di sini dijelaskan unique constraint-nya violated. Kenapa? Karena di awal kita sudah mengisi 1, sehingga tidak bisa dilakukan pengisian yang sama. Nah, ini berarti harusnya diisi 2. Oke, nah kita mau lihat datanya. Kita coba tambahkan 1 lagi ya. Oke, nah saya mau lihat data yang ada di tabel mahasiswa. Saya mau menggunakan huruf kecil, bisa enggak? Select bintang from mahasiswa. Nah, muncul. Oke, nah sekarang yang selanjutnya saya mau cek di sini. Kita menggunakan user basis data yang tadi kita buat. Kalau di Oracle itu di mana, Bu? Nanti silahkan di masing-masingnya dicek karena portnya pasti berbeda. Ya. Oke, nah di sini kita lihat, nah ini ada di SQL Plus, kita pilih. Kita basis data.
Oke, nah sekarang kita mau tuliskan, oke, sama ya. Select bintang from mahasiswa. Kita cek, execute. Nah, Nurul selected. Nah, kalau misalkan Nurul selected, kita tambahkan di sini. Kita kembali ke sini. Mana tadi? Nah, di sini sebenarnya ada perintah yang namanya commit. Ya. Nanti sebenarnya ada rollback juga, tapi saya belum jelaskan terkait rollback karena nanti materinya akan meluas. Jadi di sini adalah perintah commit. Sederhananya, perintah commit itu adalah memasukkan data yang ada di buffer, ini masih di buffer, sehingga saya tidak bisa melihat di session yang lain. Kenapa? Karena buffer tersebut itu ada di session yang command prompt, sedangkan di sini itu belum bisa mengakses data file. Berapa kali pun saya mengexecute, itu nggak akan bisa muncul. Berarti kita tuliskan perintah commit. Oke, setelah perintah commit complete, saya mau eksekusi yang di sini, coba. Nah, barulah muncul. Sehingga perintah commit tadi itu sebenarnya memerintahkan database writer untuk menuliskan data yang ada di database buffer cache tadi masuk ke dalam data file. Sehingga session-session atau user yang lain itu bisa mengakses dalam data filenya tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman, kalau misalkan fungsi yang masuk ke tanda petik. Dia akan menyesuaikan seperti yang ada di dalam petik. Dalam petik ini kalau misalkan dalam petiknya besar kecil, ya dia besar kecil. Kalau hurufnya capital semuanya, ya dia besar semuanya. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari lagi ada yang namanya auto commit. Apa itu auto commit? Nah, auto commit itu sebenarnya ini loh, perintah yang kita sebenarnya tidak menuliskan commit, tapi dia juga melakukan commit secara otomatis. Nah, kita contohkan untuk mengisi di tabel orang tua ya. Kita ke orang tua. Nah, seperti sebelumnya, sebelum saya mengisi tadi orang tua atau ortu? Orang tua. Ada 3, sama juga insert into orang tua, values-nya. Oke. Kita cek. Kita tambahkan lagi.
Oke, yang selanjutnya kita coba cek datanya. Select bintang from or to. Orang tua. Oke, nah sudah muncul. Sama juga kita coba cek di sini orang tua execute. Nah, sama belum ada. Nah, contohnya lagi kalau misalkan kita nggak menggunakan commit ya, kita nggak akan menggunakan commit tapi melakukan perintah DDL. Saya mau buat view ya, saya coba mau buat view. Create view. Nama view-nya MHS di mana Oke, nah saya tidak melakukan commit, tapi saya melakukan perintah DDL. Kalau kita kembali di sini, perintah DDL bisa create, bisa alter, bisa drop. Nah, kita coba cek, padahal kita tidak melakukan commit, coba kita langsung, nah ternyata muncul. Nah, jadi sebenarnya DDL itu dia melakukan auto commit, tapi saya sisipkan di sini sebenarnya commit ini bukan DDL, tapi dia sebenarnya termasuk DCL. Jadi data control language sebenarnya seperti itu. Tapi tadi sempat saya tuliskan kenapa dia masih masuk ke DDL, karena sebenarnya perintah DDL itu termasuk dari auto commit. Nah, nanti silahkan tinggal dieksekusi untuk yang selanjutnya. Kurang lebihnya materi terkait mulai dari ER diagram sampai dengan SQL saya cukupkan sampai sekian. Nanti insya Allah untuk video selanjutnya mungkin materi lebih detail lagi. Jadi ERD fokus ke ERD, normalisasi fokus ke normalisasi. Untuk SQL mungkin saya akan buat beberapa video. Sekian sementara video untuk materi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.